Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat PPG, saya Eti Rahayunisi, mahasiswa PPG Prajabatan Gelombang 2, Bidang Studi Pendidikan Matematika Universitas Pancasakti Tegal. Di sini saya akan menyampaikan tugas topik 5, aksi nyata pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran mengenai refleksi pembelajaran. Dosen pengampu Dr. Parijo, MPD. Pemahaman baru setelah saya mempelajari konsep refleksivitas, di mana refleksivitas itu sendiri adalah suatu aktivitas refleksi yang digunakan sebagai upaya perbaikan pada peristiwa atau pengalaman sebelumnya. Kemudian dari sini saya kaitkan dengan pengalaman kegiatan literasi saya, di mana menurut pemahaman saya literasi hanya sebatas kegiatan membaca saja. Akan tetapi setelah saya belajar mengenai mata kuliah literasi lintas mata pelajaran, pemahaman mengenai literasi saya semakin bertambah. Jadi literasi itu bukan sekedar membaca saja, akan tetapi merupakan kemampuan untuk menggunakan, mendengarkan, berbicara, membaca, menulis, dan memeriksa untuk mendapatkan pengetahuan atau informasi dalam disiplin tertentu. Kemudian, saya kaitkan untuk refleksivitas dengan pengalaman kegiatan literasi, utamanya adalah menulis naratif literasi, dimulai dari semasa kecil, di mana orang tua itu memegang peranan yang penting, di mana sejak kecil saya diajarkan dari hal sederhana, yaitu mengenal kata, kalimat, atau huruf-huruf hijaiyah. Kemudian memasuki sekolah dasar karena di rumah tersedia buku bacaan mengenai kisah Nabi dan Rasul, maka ketika saya sudah mulai membaca, saya tertarik untuk membaca kisah dan Nabi tersebut, yaitu selanjutnya pada kelas 5 SD saya itu mengikuti lomba membaca puisi, akan tetapi tidak mendapatkan juara. Tetapi hal tersebut itu menambah pengalaman bagi saya. Kemudian memasuki sekolah menengah pertama, saya bertemu dengan seorang teman yang hobinya itu menuliskan cerpen, dan saya sebagai pembacanya, di mana terkadang saya juga yaitu mengkritik dan memberikan saran terhadap tulisan yang teman saya buat. Lalu untuk memasuki sekolah menengah atas, saya bertemu dengan teman yaitu yang sefrekuensi atau satu frekuensi, di mana hobinya itu adalah membaca, dan ketika istirahat pertama, saya pergi ke perpustakaan untuk meminjam novel, yaitu novel-novel remaja seperti teen lit, lalu juga novel-novel islami dan juga novel-novel yang bercerita tentang kehidupan nyata masyarakat atau manusia yang berada di seluruh dunia. Kemudian dari hal tersebut, itu saya mendapatkan penghargaan dari perpustakaan sebagai salah satu siswa yang paling rajin pergi ke perpustakaan. Hal tersebut sangat membuat saya bahagia dan tentunya juga terkenang sampai sekarang. Lalu memasuki perguruan tinggi, saya masih suka membaca, di mana terkadang saya pergi ke perpustakaan atau juga pergi ke kios yang meminjamkan buku. Lalu kemudian saya juga meminjam buku kepada teman semasa sekolah menengah atas, dan novel tersebut juga tidak mau dikembalikan. Dan yang terakhir itu pengalaman kegiatan literasi, yaitu semasa bekerja, di mana saya mendapatkan rekan kerja yang mempunyai hobi yang sama, yaitu membaca, dan dia juga ada buku, ada koleksi-koleksi berbagai macam buku novel yang tentunya menarik bagi saya. Kemudian saya meminjamnya. Nah, dari sini saya mendapatkan berbagai pengalaman dari kegiatan literasi tersebut. Saya yakin bahwa literasi itu sangat bermanfaat bagi kehidupan saya. Nah, di sini manfaat dari literasi itu sendiri bagi saya, yang pertama, literasi membantu menambah pengetahuan dan wawasan. Artinya, kita pasti pernah mendengar ada istilah buku adalah jendela dunia.
Nah, maksud dari kalimat tersebut adalah bahwa semakin kita banyak membaca dan melakukan kegiatan literasi, maka akan menambah pengetahuan dan wawasan seseorang. Lalu manfaat yang kedua itu meningkatkan kemampuan verbal. Artinya semakin tinggi kemampuan literasi seseorang, maka semakin baik pula kemampuan verbalnya. Hal ini berkaitan dengan kosakata yang diserap oleh seseorang ketika banyak membaca. Hal tersebut juga berpengaruh kepada kemampuan public speaking-nya. Dengan kata lain, jika ingin meningkatkan kemampuan verbal, jangan hanya fokus dengan bagaimana berbicara di depan publik, tetapi juga meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan cara meningkatkan kemampuan literasi. Kemudian di sini untuk manfaat yang ketiga yaitu menumbuhkan kesadaran diri tentang memilah mana yang baik dan tidak. Dari literasi, maka adanya kemampuan literasi yang baik menjadikan seseorang dapat memilih penyebaran informasi yang baik dan yang tidak. Hal ini sangatlah diperlukan seiring kemajuan teknologi dan informasi yang pesat. Untuk manfaat yang terakhir itu membantu mengembangkan daya fokus dan konsentrasi. Artinya, di sini kita pasti pernah melihat orang pintar lebih suka diam, sementara orang yang suka berkuar-kuar justru terlihat bodoh. Kita pasti pernah mendengar pepatah, tong kosong nyaring bunyinya. Memang peribahasa yang tidak bisa kita abaikan. Orang dengan kemampuan literasi yang baik akan lebih cenderung diam, karena dengan begitu mereka bisa lebih fokus dalam melihat atau menafsirkan sesuatu, serta lebih baik dalam pengambilan keputusan. Hal yang ingin saya lakukan untuk kontribusi dalam membudayakan literasi ada 3. Yang pertama itu mengkondisikan lingkungan fisik yang ramah literasi. Artinya di sini salah satunya yaitu dengan cara memajang hasil karya peserta didik. Hal ini dilakukan dengan mengajak peserta didik membuat poster mengenai rumus-rumus matematika. Kemudian ditempel di kelas. Lalu yang kedua, mengupayakan lingkungan sosial dan afektif. Ketika peserta didik berani mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas, maka sebagai guru dapat memberikan apresiasi berupa nilai plus atau juga berupa reward dalam bentuk fisik. Misalnya memberikan buku, memberikan alat tulis, dan sebagainya. Lalu yang ketiga itu mengupayakan sekolah sebagai lingkungan akademis yang literat. Mengajak siswa ke perpustakaan untuk mencari dan menuliskan kembali biografi tokoh matematika. Bisa saja mencari buku mengenai soal AKM, lalu menggunakan aplikasi GeoGebra dalam pembelajaran dan lain-lain. Demikianlah paparan dari saya mengenai tugas topik 5, aksi nyata, yaitu pada mata kuliah literasi lintas mata pelajaran. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.